Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menghapus sejumlah syarat untuk menjadi prajurit TNI dinilai sudah sejalan dengan Undang-Undang TNI. Jenderal Andika Perkasa sebelumnya memperbolehkan keturunan PKI untuk mengikuti proses pendaftaran penerimaan prajurit TNI. Mantan dan Paspampres Jokowi itu juga meniadakan tes renang dan akademik sebagai syarat masuk TNI. Bila mengacu pada Undang-Undang TNI yang mengatur soal pengangkatan syarat masuk TNI, sebetulnya tak ada aturan khusus yang melarang keturunan Partai Komunis Indonesia bergabung menjadi prajurit TNI. Syarat menjadi anggota TNI itu setidaknya diatur rinci di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Setidaknya ada 9 poin syarat yang harus dipenuhi warga negara Indonesia bila hendak bergabung menjadi prajurit TNI. Juga saat ini mereka ini sudah generasi ketiga atau bahkan mungkin generasi keempat daripada mereka yang terlibat dari G30S. Jadi yang bisa pemerintah lakukan adalah melakukan penelitian khusus yang lebih dalam kepada bukan hanya mereka yang di negara yang dicurigai adalah turunan dari mereka yang terlibat dari G30S, tapi juga seluruh masyarakat umum ketika mau mencoba mendaftar baik sebagai ASN ataupun juga sebagai anggota TNI Polri. Berkurangnya sejumlah syarat untuk menjadi prajurit TNI sebelumnya mengemuka dalam rapat penerimaan prajurit TNI yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika meminta anak buahnya untuk mengizinkan keturunan PKI boleh mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Andika juga memerintahkan anak buahnya untuk menghapus syarat tes renang dan akademik dari prajurit TNI. Itu tidak usah lagi. Jadi, kenapa? Renang kenapa? Jadi nomor 3 tidak usah. Karena apa? Kita nggak fair juga. Ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari nggak pernah renang, nanti nggak fair, udahlah. Menurut saya akademik ini, tes akademik ini sudah tinggal ambil saja IPK, terus transkripnya. Karena bagi saya yang lebih penting yaitu tadi ijazahnya saja, ijazah SMA itulah akademik mereka. Jenderal Andika Perkasa diketahui cukup banyak memberikan terobosan dalam proses menyeleksi TNI. Sebelumnya, saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika menghapus syarat tes keperawanan untuk menjadi Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT. Tim Liputan, Metro TV. Lantas, adakah konsekuensi dari dihapusnya sejumlah syarat untuk masuk TNI termasuk diperbolehkannya keturunan PKI untuk mendaftar masuk menjadi prajurit TNI? Kita akan mengulasnya bersama dengan pengamat kemaritiman dan intelijen, Pak Sulaiman Ponto. Pak Sulaiman, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Sulaiman, sebelum kita bahas mengenai konsekuensinya, saya ingin tanggapan Anda dulu. Sekarang keturunan PKI boleh mendaftar sebagai prajurit TNI. Silakan, Pak Sulaiman. Itu bukan barang baru, Pak. Mulai saya tes tahun 73, tidak ada larangan untuk anak keturunan PKI untuk ikut mendaftar masuk TNI. Tidak ada. Siapa saja boleh mendaftar ikut TNI. Jadi tidak ada pembatasan tentang itu. Yang dilarang itu apabila anggota TNI itu melaksanakan paham komunis, paham Marxis, paham Lenis. Nah, itu dia. Dan dia menyenangi pemberontakan PKI dan lain-lain. Itu paham yang di otaknya.
Tetapi di dalam persyaratan untuk ikut pendaftaran, mulai saya mendaftar tidak ada itu standar bahwa anak PKI dilarang, itu nggak ada itu. Itu bukan barang baru, sudah lama. Pak Sulaiman, berarti kalau misalnya memang ada poin begitu ya, poin nomor 4 begitu, Jenderal Andika mengatakan begitu, ini berarti salah kaprah gitu? Ada yang kemudian mengartikannya sebagai suatu yang bagaimana? Bukan salah kaprah. Saya tahu, saya 10 tahun, 15 tahun saya ikut dalam tes seperti ini. Nah, yang disampaikan itu ini karena ditanya seorang Panglima bintang 4 ke bintang 2, panik dia jawabannya itu. Maksudnya dia bukan anak keturunan, tetapi yang punya paham. Tapi karena ditanya Panglima seperti itu, ya panik dia jawabannya, ya aja. Tapi sebenarnya tidak itu, karena saya ikut di situ 15 tahun, jadi saya tahu persyaratan apa saja. Jadi memang sebetulnya aturannya tidak ada yang dilanggar begitu ya Pak Sulaiman ya? Tidak ada. Itu aturan dari dulu itu sudah memang seperti itu. Dia merujuk kepada paham. Ingat, yang dilarang itu adalah paham. Maka paham itu, maka turunannya adalah keterpengaruhan terhadap paham. Nah, itu bisa kelihatan. Itu berlaku, paham ini berlaku bukan hanya untuk komunis, leninis, tapi termasuk paham kanan, teroris, LGBT, semua paham-paham itu dilarang. Kalau paham, tapi waktu tes kan tidak ada, banci dilarang ikut, gak ada. Silakan kalau mau tes, boleh, bebas, merdeka. Tapi nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Oke. Pak Sulaiman, lalu kemudian untuk memastikan bahwa calon prajurit TNI itu tidak memiliki paham komunisme, marxisme, atau leninisme, itu nanti bagaimana caranya? Oh, ada, kita sudah punya alat tes, itu sudah ada standar. Kan itu nanti ada tes mental ideologi. Nah, dari alat tes itu kita bisa lihat, ini anak ini terpengaruhi atau tidak. Kalau dia bisa sembunyi waktu tes, nanti ketika dia sudah menjalani, sudah lulus, itu akan kelihatan. Pasti kelihatan. Dan itu kan saya ikut di situ, 15 tahun. Jadi sangat kelihatan sekali. Tapi dengan pernyataan tegas dari Jenderal Andika Perkasa ini bahwa kemudian anak keturunan PKI boleh mendaftar, ada konsekuensinya tidak? Loh, kan tidak ada, kan dari dulu memang mereka boleh mendaftar, tidak ada larangan. Itu kan beliau hanya menjawab menegaskan, karena ketika ditanya apa anak PKI, kenapa gak gugur? Karena anak keturunan PKI, iya, ya kan itu. Ya namanya bawahan kalau ditekan seperti itu ya dia iya aja jawabannya. Tapi kan tidak seperti itu. Saya yakin anak-anak yang membuat tes itu dia bukan itu maksudnya. Pasti maksudnya itu paham. Tapi karena yang menanya Panglima bintang 4 dalam ya agak panik-panik dikit, itu biasalah itu. Ya, sehingga daripada ribut-ribut dengan Panglima, iya aja, siap. Itu aja. Kan saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Ya, soalnya sebagian besar masyarakat, sebagian ya, Pak Sulaiman mungkin masih menganggap bahwa keturunan PKI memang tidak boleh mendaftar sebagai prajurit TNI. Sebagian masyarakat memang mengartikan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Itu nggak baca undang-undang, kan tadi pasal 28 undang-undang jelas kok. Ya seperti itu pendaftarannya, dan itu udah berlaku bukan sekarang. Saya tes tahun 73, 74 sudah seperti itu, bukan barang baru itu. Baik. Perlu tidak kemudian aturan ini diperkuat lagi dengan peraturan Panglima TNI begitu? Lah mau diperkuat apa lagi, yang sudah ada undang-undang kok. Kan di undang-undang sudah ada. Undang-undang TNI pasal 28 tadi kan jelas, persyaratan untuk masuk TNI jelas. Apalagi yang mau diatur? Kan sudah jelas. Tidak ada yang tidak jelas, semua sudah jelas. Yang membingungkan itu adalah ketika rapat ini dibuka untuk umum, ya masyarakat umum ini tidak mengerti bahasa-bahasa militer. Jadi bahasa militer itu maunya apa itu kan nggak mengerti. Tapi seperti saya kan udah tahu maksudnya, yang bawa itu jawabnya. Anak keturunan itu sebenarnya bukan itu. Paham dari anak keturunan itu sebenarnya. Tapi karena ini dibuka untuk umum, ribut semua. Karena bahasa yang di dalam organisasi militer itu berbeda dengan bahasa yang ada di sipil.
Di organisasi militer kita mengurangi bentrokan atau mengurangi melawan perbedaan pendapat dengan atasan, sehingga selalu ya siap. Nanti setelah itu baru mohon izin Panglima yang saya maksud tadi adalah ini. Tapi tidak saat itu. Kalau seperti begitu ya wajar. Nah, situasi kan seperti itu seharusnya kan tertutup. Iya. Itu apalagi dalam pantukir ya, biasanya itu pantukir itu biasanya tertutup, tidak terbuka. Sehingga komunikasi seperti itu tidak diketahui oleh orang umum. Itu biasa. Tapi karena ini dibuka, diketahui orang umum, bahasanya beda, pengertiannya beda, jadinya rame. Padahal itu bukan hal yang biasa, tidak ada. Mana mungkin TNI mau dengan PKI yang 7 jenderalnya dibunuh oleh PKI itu? Ya nggak mungkin lah. Oke. Tapi kita perlu mewaspadai tidak sih Pak Sulaiman dengan paham komunisme, Leninisme, lalu kemudian Marxisme ini ke depannya? Ya itu sudah pasti. Karena selama itu tidak dicabut, selama itu juga TNI akan melaksanakan dengan konsekuen. Dan itu dilaksanakan, bukan tidak. Ya seperti saya bilang, saya bukan bicara, saya yang melaksanakan 15 tahun. Jadi itu bukan hal yang luar biasa itu. TNI sudah melaksanakan itu. Dan ingat, bukan hanya kiri, kanan dan tengah LGBT pun itu kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai masuk di dalam tubuh TNI. Tapi kalau mendaftar, silakan aja mau mendaftar siapa aja boleh. Sepanjang persyaratannya yang di pasal 28 itu ada, silakan. Pak Sulaiman, tapi cara perekrutan prajurit TNI yang mungkin perlu diberikan porsi perhatian yang lebih di era saat ini, itu yang perlu diperhatikan, yang kemudian perlu ditingkatkan itu di sebelah mana, Pak Sulaiman, menurut Anda? Nggak ada, saya kira apa yang tertulis di undang-undang itu jalankan saja dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah ada sekarang, ya jalankan saja dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Jangan kurang, jangan lebih dari yang sudah kita sepakati. Persyaratannya ada, lalu yang dimaksud dengan keterpengaruhan itu apa, itu sudah punya standar itu semua. Itu. Kalau tes renang dan tes akademik juga dihapuskan begitu, menurut Anda? Nah, tes renang. Saya waktu ikut tes tahun 73 itu enggak ada tes renang. Nggak tahu kapan tes renang itu mulai masuk. Ya benar Panglima, orang di gunung itu bagaimana tahu berenang. Nah, waktu saya juga masuk di Akabri itu tidak ada tes renang. Nah, terus akademik. Saya sependapat dengan beliau akademik mencabut. Kenapa? Karena standar akademik misalkan kita yang ada di Sangir, di pulau, di ujung sana, dengan di Jawa kan beda. Padahal tesnya sama. Nanti kalau dia pakai standar Jakarta, Jakarta misalkan ya, tahun 73 di Jakarta sudah pakai kalkulator aja, kalkulator. Kita di Sangir belum pakai kalkulator zaman itu. Karena begitu beda pendidikannya. Jadi kalau itu dites ya ada wilayah-wilayah yang dirugikan. Jadi kalau dicabut itu bagus. Cukup pakai standar yang sudah ada itu bagus itu. Baik, Pak Sulaiman. Yang kesehatan psikologi, nah itu nanti akan memperlihatkan, menentukan. Oke, baik. Pak Sulaiman, ada yang bergabung juga nih dari luar studio. Ada Al-Araf, pengawat militer. Mas Al, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, salam sehat Mas Al. Mas Al, ini Jenderal Andika Perkasa menegaskan kembali bahwa kemudian anak keturunan PKI boleh ikut mendaftar sebagai prajurit TNI. Tidak hanya itu, kemudian Jenderal Andika juga menghapus tes renang dan juga tes akademik. Tanggapan Anda terkait dengan sejumlah terobosan ya yang mungkin dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa seperti apa, Mas Al? Ya, saya rasa kalau terkait dengan keturunan anak PKI itu, menurut saya itu tidak perlu menjadi satu hal yang kontroversial, karena di dalam alam demokrasi siapapun dia memiliki hak untuk menjadi prajurit TNI sepanjang dia menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Nah, persoalan pernyataan Panglima TNI itu menurut saya sesuatu yang baik kalau dilakukan sebagai satu bentuk kebijakan di internal TNI, sehingga kemudian
mereka-mereka yang siapapun dia memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI walaupun dia anak PKI, karena tidak boleh ada diskriminasi di dalam negara hukum dan di negara demokrasi. Dan mereka kan bagian dari warga negara Indonesia juga yang memiliki hak sama secara konstitusi, yang kemudian juga memiliki peluang yang sama untuk bisa menjadi prajurit TNI, Mas. Baik, tapi selama ini sebelum pernyataan dari Jenderal TNI Andika Perkasa ini, orang-orang yang kemudian turunan dari PKI itu sempat merasa terhambat tidak sih? Merasa enggan begitu mendaftar sebagai prajurit TNI karena memang ada paham yang berkembang bahwa anak PKI tidak boleh menjadi prajurit TNI, begitu Mas Al? Ya, saya rasa perdebatan itu sudah selesai ya. Maksud saya di dalam sejak era reformasi, dan kita tahu bahwa dinamika kontroversi sejarah kita khususnya terkait 65 cukup sangat pelik, dan banyak sejarawan kemudian membuka secara gamblang tentang problem-problem yang terjadi pada tahun 65 dengan berbagai perspektif yang berbeda. Sehingga dalam wilayah itu kita perlu duduk secara lebih baik dan jernih bahwa tidak boleh kemudian peristiwa yang secara historis penuh kontroversi itu dan belum juga masih terjadi perdebatan kemudian dibebankan kepada anak-anak PKI yang tentu itu tidak bisa dibenarkan gitu loh secara historis, karena apapun itu gitu ya, di tengah situasi yang kontroversial itu nggak boleh hal itu menjadi beban kepada anak-anak PKI untuk tidak bisa masuk ke prajurit TNI, menduduki jabatan pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Kita harus membangun ruang dan komunikasi kesepakatan bersama yang baru dalam ruang rekonsiliasi yang lebih sehat gitu, bahwa di alam demokrasi ini siapapun dia harus memiliki ruang yang sama berpartisipasi menjadi PNS, menjadi prajurit TNI dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh kemudian kita berpikir tentang bahwa mereka kemudian anak PKI nggak boleh kemudian memiliki ruang yang sama. Memang benar selama ini ada persepsi, ada ruang-ruang yang dibatasi terkait dengan mereka yang diduga jadi bagian dari anak PKI. Tapi buat saya kita harus berjalan lebih maju gitu, bahwa mereka juga bagian dari anak-anak Indonesia, bagian dari anak-anak bangsa. Mereka tidak mengetahui juga dinamika yang terjadi dalam sejarah dulu, sehingga tidak adil, nggak fair kalau kemudian kita membebankan persoalan itu kepada mereka gitu. Padahal sejarah sendiri masih dengan penuh kontroversi dan mereka juga tidak mengetahui dinamika apa yang terjadi di era-era tersebut, sehingga nggak boleh kemudian itu dibebankan kepada mereka. Kan itu juga bukan masalah mereka, sehingga kita harus fair dong untuk memberikan ruang yang sama kepada mereka. Baik, Pak Sulaiman, menurut Anda polemik ini kira-kira bisa memberikan dampak tidak sih terhadap prajurit TNI ini sendiri? Ya enggak lah, bagi TNI kan sudah biasa ini, bahwa yang mendaftar siapa aja boleh, itu bukan hal yang luar biasa. Lalu kalau renang ditiadakan, lalu itu ya senang lah. Yang akan mendaftar itu adik-adik dari SMA senang, apalagi orang-orang luar daerah senang. Itu sudah. Kenapa tidak boleh renang? Bukan berarti tentara tidak bisa renang, bukan begitu. Tes renang tidak ada. Tapi nanti begitu dia masuk tingkat 1 yang tidak bisa berenang, itu boleh langsung dididik, dilatih untuk bisa berenang. Itu ada pendidikan renang itu. Jadi memang saya yang heran kok tiba-tiba ada latihan tes renang. Dulu nggak ada waktu saya masuk. Saya mendaftar tahun 73 dan 74. Nggak ada itu tes renang. Jadi benar-benar beliau back to basic itu. Lalu saya juga merasakan betapa sulitnya kami yang dari daerah terpencil itu kalau di tes akademik itu. Kita harus datang ke Jakarta dulu, samakan dulu supaya tesnya bisa sama. Karena di daerah terpencil itu ada perbedaan itu. Bagaimana pelajaran walaupun sama-sama SMA itu. Tapi jadi kalau ini ditiadakan seperti itu, wah yang senang, yang dari daerah-daerah kecil itu senang. Orang gunung itu senang.
Oke. Itu bagus, itu memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi masuk dalam TNI. Sehingga TNI akan mendapat manusia-manusia yang lebih bagus ketika diateskan. Jadi itu bagus, tidak ada Pak salah. Sulaiman, berarti bisa dibilang kalau perekrutan prajurit TNI pada saat ini memang betul-betul mendorong kesetaraan begitu ya? Ya betul, itu mendorong supaya orang punya hak yang sama. Saya sudah merasakan hal itu, saya merasakan. Bagaimana saya harus sampai ke Jakarta dulu, menyamakan dulu di sini biar tesnya itu, terutama itu akademik itu momok itu. Oke. Karena bagi kita yang di luar Jawa itu tidak tahu standarnya mau dipakai mana. Nah kalau berenang ya itu kan bisa dilatih itu. Bukan berarti tentara tidak bisa berenang, bukan begitu. Nanti yang tidak bisa berenang ada, dan itu berlaku bagi angkatan saya bisa bicara karena saya mengalami hal itu. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Al. Mas Al, ada hal-hal lain yang mungkin perlu dibenahi dalam perekrutan prajurit TNI? Ya, pertama begini, perekrutan prajurit TNI harus berdasar pada Undang-Undang TNI Nomor 34 2004. Di dalam pasal 28 Undang-Undang TNI sebenarnya jelas bahwa persyaratan menjadi anggota TNI itu warga negara Indonesia gitu ya, yang beriman dan kemudian juga setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani. Jadi jelas nih aturannya dan tidak terlibat dalam kriminalitas. Nah, dalam pasal ini kan tidak disebutkan bahwa pelarangan bagi anak PKI, tapi dalam pasal 28 ayat 1 ini jelas bahwa ditujukan kepada warga negara Indonesia gitu. Nah, yang kedua adalah sebenarnya yang jauh lebih penting dari proses perekrutan adalah memastikan proses transparansi dalam seleksi masing. Oke. Supaya tidak terjadi pat gulipat di dalam proses perekrutan prajurit TNI. Agar kemudian prajurit yang terpilih itu benar-benar warga negara Indonesia yang secara kualitas memang memiliki kapasitas untuk menjadi prajurit TNI. Sehingga kemudian tidak ada titipan dalam proses itu. Nah, Panglima TNI saya harapkan bisa memastikan bahwa proses perekrutan prajurit TNI ini berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurut saya itu jauh lebih penting sehingga kemudian kita bisa mendapatkan prajurit TNI yang baik dan unggul gitu. Dan bukan dalam satu konstruksi permainan-permainan dalam proses perekrutan. Dan oleh karenanya isu-isu tentang anak PKI tadi menjadi tidak relevan dan tidak penting. Yang jauh lebih penting memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan prajurit TNI, Mas Kevin. Baik, Mas Al, Pak Sulaiman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.